Selamat pagi, yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lucia Siondi, mahasiswa PPG Guru Tentetu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Lampung dengan NIM 24130618892. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 092 Bonandolo, Kecamatan Sinjamakola, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS dengan materi Sistem Pernapasan Manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas kita ini dengan keadaan sehat. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Yang pertama yaitu Joko. Hadir Bu. Hadir dia. Hadir Bu. Rubido. Hadir Bu. Nela. Hadir Bu. Rubian. Hadir Bu. Felicia. Hadir Bu. Jonathan. Hadir Bu. Joshua. Hadir Bu. Novi. Hadir Bu. Fani. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Renata. Hadir Bu. Miner. Hadir Bu. Yenti. Hadir Bu. Beta. Hadir Bu. Berarti untuk hari ini semuanya hadir kan? Hadir Bu. Oke, berarti dalam proses pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Yuk, orang ke depan. Yang lain tetap duduk yang rapi. Mari kita 1, 2, 3 ya. Membela yang benar,
kami yang mengajari kami, berikanlah mereka ketambahan agar bisa mengajari kami lebih lagi. Inilah kesalahan kami yang kami berbuat sehingga kita sengaja berusaha. Terima doa kami ya Tuhan, amin. Oke, kembali duduk yang rapi. Semangat ya belajarnya hari ini. Semangat, Bu. Oke, hari ini pelajaran kita adalah IPAS tentang sistem pernapasan manusia. Apa tadi Bu bilang? Ya, sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan organ-organ dan fungsi pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat bagan atau gambar organ pernapasan manusia dengan tepat. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya mengenai organ pernapasan manusia. Sekarang coba kamu perhatikan ke depan apa saja yang kamu lihat dalam gambar itu. Siapa yang bisa menceritakan? Ayo. Saya, Bu. Manusia yang sedang menghirup udara melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Ya, yang lain ada yang lain? Saya, Bu. Ya. Manusia yang menghirup udara atau mengeluarkan udara kotor. Ya, jadi apa artinya bernapas? Manusia udara melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. ya, oke. Ya, gambar selanjutnya coba perhatikan ada dua gambar. Siapa yang bisa menceritakan gambar pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Manusia yang sedang menghirup udara kotor atau polusi udara. Ya. Yang lain ada? Tidak. Nah, gambar yang kedua, siapa yang bisa menceritakan? Saya, Bu. Ayo. Manusia yang sedang menghirup udara segar dan bersih. Manusia menghirup udara yang segar. Berarti di antara gambar ini mana yang kita pilih? Gambar yang Iya, itu gambar yang kedua. Ya, sebelum kita menyimak apa nanti isi dari video ini, sekarang semua berdiri. Ice breaking dulu kita, bersemangat belajarnya. Yuk. Ice breaking kita yaitu tepuk fokus 2 ya. Teguh fokus. Melihat. Mendengar. Konsentrasi. Fokus. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh,
kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita ototelaktif di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.
Karena apa? Karena kerja organ-organ pernapasan manusia yang sangat baik. Nah, karena organ-organ pernapasan manusia sangat baik. Ya, sekarang coba di bawahnya itu ada 2 pertanyaan. Coba yang pertama, coba ceritakan seberapa pentingkah manusia itu melakukan kegiatan bernapas. Siapa yang tahu? Yuk. Sangat penting agar manusia bisa bertahan hidup. Ya, yang lain? Pas? Pas, Ya, coba yang kedua, pertanyaan yang kedua siapa? Saya, Bu. Proses pernapasan manusia dimulai dari masuk melalui rongga hidung dan lanjut ke faring, lalu masuk ke laring, trokea, bronkus, lalu bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir paru-paru. Oke, berarti udah jelas ini kan? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang setelah tadi mendengarkan video tadi, sekarang ibu mau membagikan tugas. Ini nanti dikerjakan per kelompok, ya. Apa tadi yang kamu dengarkan dari video itu, tuliskan di situ. Kerjasama kalian, kerjasama semuanya. Yang lebih tulis satu-satu. Ada lagi kurang? Tugasnya di sini adalah membuat apa nama gambar ini, terus apa fungsinya, kegunaannya, terus cara kerjanya bagaimana. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Yuk. Cepat, setiap kelompok ini kerjasama biar cepat. Kerjasama kalian. Ya, itu satunya, mana punya? Aku tadi ke sini ini. Ayo, kerjasama ya, biar cepat. Jadi apa nama organnya, apa nama organnya, tuliskan di sini. Baru apa fungsinya, tulis di sini. Bagaimana cara kerjanya, tulis. Ini sudah jelas. Jangan salah ya. Apa nama gambar itu, jangan salah menulisnya. Cepat. Udah cukup aja nih. Ada yang bertanya? Ya, udah. Kerja kita.
lebih mengenal dan memahami organ pernapasan manusia. Sekarang kita akan menyusun. Di sini Pak buat kita nanti saya kasih ini. Ya, sini nanti ada apa? Organ-organ. Baru kamu tempel nanti di sini. Ya jelas? Jelas, Bu. Ya, sebelum saya bagi kita buat dulu kelompok pertama. Namanya apa? Nama-nama organ tadi yang kita buat. Apa namanya? Yang pertama yang kedua itu apa? Rongga hidung dan Terus yang kedua? trachea. Ya, yang ketiga? Bronkus dan bronkiolus. Yang terakhir? Alveolus sama paru-paru. Ini nanti ditempel ya, tempel nanti di sini. Kalau misalnya dia kecil, kebesaran gambarnya boleh dikecilkan. Ya, sudah sama semuanya. Yang pentingnya alat pegangnya masing-masing. Sudah semuanya. Kan pertama itu begini. Saya kasih waktunya di sini. 10 menit ya, langsung nanti dikonsultasikan ke depan, oke? Bisa dikecilkan. Ada yang kurang di sini? Cepatlah, cepat 10 menit. Udah, kerja sama kalian. Di kelompoknya misalnya nggak dipakai lagi, boleh juga biar saya kasih sama kawannya.
ketiga, kita buat cari nama kelompoknya apa? Yang ketiga, nama kelompoknya tadi apa? Ayo, silakan ke depan. Yang kelompok tiga. Ayo. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Bronchus dan Bronchiolus. Pertama-tama, susunan organ-organ pernapasan manusia dimulai dari hidung, lalu ke faring, lalu udara akan masuk ke laring, lalu ke trakea, bronchus dan bronchiolus, dan udara juga akan masuk ke alveolus, dan yang terakhir udara akan masuk ke paru-paru. Inilah hasil kerja kelompok Bronchus dan Bronchiolus. Ya, tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan kembali duduk yang rapi. Yuk, kelompok 2. Apa tadi namanya kelompok 2? Nah, silakan ke depan. Silakan ke depan, ayo. Nanti juga satu kelompok lagi ya. Yuk, geser sini, geser sini. Geser ke sini. Yuk, siapa ngomong? Hai. Hello. Kami akan mempraktekkan hasil susunan organ-organ pernapasan manusia dari kelompok laring dan trakea. Dimulai dari hidung, lalu
Oke, karena kita sudah selesai menyusun itu tadi organ-organ pernapasan manusia di dalam ini kita susun dengan rapi. Sekarang kita mana dulu belajarnya, yaitu ice breaking dari kita. Ayo, semua berdiri. Ice breakingnya yaitu semangat. Dua ya. Terus semangat. Semangat. Sekarang biar lebih jelas, biar lebih paham tentang susunan dari organ-organ pernapasan tadi, yaitu pernapasan manusia. Inilah, sekarang coba semuanya dilihat. Inilah yang kita susunkan. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, karena sudah paham di sini, yaitu di organ-organ pernapasan manusia, sekarang kita membagikan yaitu LKPD yang kedua. LKPD yang kedua.
biar lebih paham nih mengenai manusia, saya buat tugas